Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Kampung Bandung. Yang terhormat Ibu Bapak, rekan guru, beserta staf tata usaha SMP Negeri Kampung Bandung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir untuk melaksanakan atau untuk mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMP Negeri Kampung Bandung tentang budaya positif. Materi ini adalah salah satu materi dalam kegiatan yang sedang saya ikuti, yaitu program guru penggerak di modul 1.4. Bersama saya, Dewi Saripawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 35 Kota Bandung. Kita mulai. Kita sudah sering sekali mendengar bahasa atau istilah tentang budaya positif. Menurut Ibu dan Bapak, budaya positif itu apa? Ada yang menanggapi? Budaya bermanfaat. Iya, itu budaya bermanfaat. Ada lagi? Suatu pembiasaan yang bersifat baik. Iya, betul sekali, suatu pembiasaan yang bersifat baik. Karena di sini ditekankan adalah nilai positifnya. Itu ya Ibu Bapak. Sebelum kita mulai, saya akan bertanya dulu kepada Ibu dan Bapak, bagaimana perasaan hari ini? Apakah yang satu, saya semangat dan siap belajar? Semangat dan Oke. Apakah yang kedua, lagi banyak kerjaan tapi tetap siap belajar? Atau yang ketiga, lagi banyak masalah tapi siap belajar? Ada dari Ibu dan Bapak? Ya, saya banyak masalah. Oh iya, anak-anak apa-apa sebenarnya, insya Allah nanti masalahnya semoga bisa terbantu selesaikan. Ya, Ibu dan Bapak, intinya apapun kondisi kita, apapun situasi kita, entah itu di rumah ataupun di sekolah, kita harus tetap siap untuk belajar. Karena kita itu diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang menerapkan belajar sepanjang hayat. Entah itu mulai dari mungkin kita masih ada di dalam janin ibu kita sampai dengan kita meninggal dunia. Nah, kesepakatan diri dulu ya Ibu Bapak. Jadi sebelum belajar itu tentu supaya materi belajarnya itu bisa kita serap, maka kita harus menyiapkan dulu, membuka hati. Karena kalau hati kita tertutup, apapun yang masuk, apapun yang kita terima tentu tidak akan bisa terserap dengan baik. Siap membuka hati dan pikiran dengan hal baru dan saling belajar serta mengambil manfaat dengan reflektif. Jadi Ibu dan Bapak, saya berdiri di sini, saya mengikuti program guru penggerak bukan berarti saya lebih tahu dari Ibu dan Bapak, bukan berarti saya lebih pintar dari Ibu dan Bapak, tapi kita sama-sama belajar. Kebetulan di program guru penggerak ini banyak hal baru yang saya dapatkan dan tentu insya Allah akan saya terapkan khususnya di kelas dan di sekolah kita tercinta. Nah, di sini ada pernyataan, saat menjadi murid dulu, apa hal yang paling sebelin dari guru? Sebelin dari guru. Ya, banyak tugas. banyak tugas. Ya, apa lagi? Cuek. Cuek, apa bener? Marah-marah gak jelas. Marah-marah nggak jelas. Jelas kita marah. Jelas marah. Ada lagi Ibu Bapak? Banyak ya. Penampilan calubi. Ada lagi? Banyak ya. Ternyata banyak yang kita sebeli dari guru kita waktu dulu kita sebagai murid. Nah, sekarang saat menjadi guru, apakah kita melakukan hal yang dulu kita sebeli dari guru kita? Enggak berupaya diperbaiki. Betul sekali Pak Nana. Tepuk tangan buat Pak Nana. Ya, jadi jangan sampai yang kita sebeli dari guru kita dulu, kita lakukan dulu sekarang kepada murid-murid kita dengan cara memperbaiki diri. Nah, apakah ada perubahan saat kita jadi murid dan kita jadi guru? Tentu ada ya Ibu Bapak. Kemudian itu dengan tidak mengulang apa yang dulu kita tidak suka saat menjadi murid. Nah, Ibu dan Bapak, pada pemaparan diseminasi sekarang ini adalah ada 8 konsep inti yang akan kita bahas, yang akan saya paparkan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan.
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi kedelapan materi, kedelapan konsep ini ada dalam satu modul tentang budaya positif yang sedang saya pelajari di PGP ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Ibu dan Bapak, kita semua tahu bahwa pada proses pembelajaran itu ada dua hal. Metodenya itu ada dua. Yang pertama ada teacher center dan ada student center. Kalau teacher center berarti pembelajarannya hanya berpusat kepada guru. Jadi guru ceramah di depan, siswa duduk manis, mendengarkan dan mendengar menjelaskan dari guru. Dan guru juga tidak peduli anaknya ngerti atau enggak, yang penting materi kita sudah tersampaikan. Yang kedua adalah student center. Student center ini berarti pembelajaran yang berpusat pada murid, pada siswa. Jadi ketika kita akan belajar, kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan siswa itu seperti apa, kemudian karakter siswa itu seperti apa. Maka sebaiknya kita sebagai guru itu mulai untuk merubah paradigma ini. Yang asalnya student center berpusat pada kita menjadi yang saya teacher center berpusat pada kita menjadi student center. Jadi menjadi pembelajaran yang senantiasa terorientasi kepada kebutuhan siswa. Nah, pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran student center berarti kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan Ibu dan Bapak ada yang bersedia memberikan tanggapan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Iya, Bu Penny. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, baik itu sesuai minat, gaya belajar atau hobinya anak. Iya, tepat sekali. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan didasarkan kepada minat, bakat, dan gaya belajar anak. Oke. Sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan prinsip filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sebetulnya pelajar itu adalah menuntun atau membimbing siswa. Karena siswa itu memang sudah membawa karakternya masing-masing. Sudah ada dasarnya. Jadi bukan sebagai kertas kosong yang bisa kita isi dengan apapun. Tidak seperti itu. Jadi dalam diri anak itu sudah ada minatnya, ada potensi. Nah, tugas kita tinggal menuntun, tinggal membimbing dan mengarahkan supaya siswa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol, di antaranya ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita selalu berilusi bahwa kita tuh bisa mengontrol murid, padahal tidak seperti itu. Karena murid pun merupakan individu yang berbeda dari kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat dasar bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin ada benarnya bisa menguatkan karakter, tapi karakter yang mana dulu yang dikuatkan apabila di sini yang kita berikan adalah kritik dan rasa membuat dasar bersalah kepada siswa. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi yang selama ini kita tanamkan ke siswa kita bisa memaksa siswa untuk bisa. Kita bisa memaksa siswa untuk menuruti apa kata kita. Tapi ternyata tidak seperti itu harusnya. Karena siswa juga punya pemikiran sendiri, punya pandangan sendiri yang tidak bisa kita paksa. Kemudian berhubungan dengan miskonsepsi tadi di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang asalnya pada realitasnya itu kita semua sama, padahal kita itu berbeda, apalagi antara guru dengan murid. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, jadi kita berpikir bahwa semua orang itu berpikiran berpandangan hal itu sama, tapi sebetulnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, ketika mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain itu harus memiliki
Jadi kita menggali motivasi siswa supaya muncul dengan sendirinya, sehingga mereka bisa tumbuh berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang diperlukan. Nah, berhubungan dengan sisi positif tadi, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan ini memang disepakati bersama dan bernilai baik tanpa kita lihat latar belakang suku agama, suku bangsanya, agamanya, agama bahasa. Kemudian nilai kebajikan ini adalah fondasi kita dalam berperilaku. Jadi ketika kita berperilaku, kita itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai kebajikan ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentu ini di agama juga diajarkan bahwa kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Kita senantiasa harus berperilaku baik saat kita di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Jadi Ibu dan Bapak, anak-anak Indonesia ini dalam menerapkan profil pelajar Pancasila ini memang mereka sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan. Di antaranya pada profil pelajar Pancasila itu kita semua tahu bahwa ada 6 dimensi yang diharapkan dapat berkembang dalam setiap diri siswa. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita mengharapkan setiap siswa, setiap murid kita itu berakhlak mulia, bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Jadi bergotong royong tidak melulu anak itu misalnya bergotong royong dalam kerja kelas, tidak seperti itu. Jadi bergotong royong dalam banyak hal. Siswa bisa berkolaborasi dengan temannya, dengan guru ataupun dengan siapapun. Kemudian selanjutnya kreatif. Nah ini yang dituntut pada abad 21 ini siswa memang mutlak dituntut untuk kreatif. Kemudian selanjutnya bernalar kritis. Berada di sini bertujuan supaya siswa itu dalam melakukan aktivitasnya dalam berbuat bertindak itu harus bertindak secara tanggung jawab. Kemudian yang terakhir itu mandiri. Karena apa? Siswa kita ini suatu saat dia akan berada di masyarakat. Dia akan punya kehidupannya sendiri. Tentu kemandirian ini sangatlah penting tertanam di dalam diri siswa. Nah, tugas kita lah sebagai ibu bapak guru di sekolah untuk bagaimana kita berusaha menerapkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan di sini. Masih semangat ibu bapak? Semangat pagi. Iya. Kalau saya bilang 35, Siap. jawabannya apa? Siap. Baik. Apakah mau pandangan yang memimpin? Siap. 35. Siap. SMS. Semangat menuju sukses. Terima kasih. Ya, karena motif kita siap, berarti kita harus siap dalam kondisi apapun, termasuk siap dalam belajar. Baik. Oke, selanjutnya Ibu dan Bapak, materi selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Jadi ketika kita berperilaku, ketika kita berbuat, bertindak itu pasti didasari oleh suatu motivasi. Motivasi itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya ketika kita aja dulu, ini datang pagi-pagi sekarang mah, karena kalau nanti siang merasa tidak nyaman, dibiarkan oleh guru-guru, kesiangan, dinilai oleh kepala sekolah, kesiangan. Berarti motif kita itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika siswa misalkan dia mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian dengan benar mengerjakannya, dia mengharapkan saya nanti akan dipuji atau dihargai oleh guru, atau saya akan diberi imbalan nilai yang baik, atau saya akan diberi permen oleh ibu guru. Itu berarti motivasinya motivasi ekstrinsik, masih motivasi yang berasal dari luar. Nah yang ketiga, ini motivasi yang ketiga itu untuk
Nah, diharapkan kita juga, baik kita sebagai ibu bapak guru ataupun murid-murid kita senantiasa memiliki motivasi yang ketiga ini. Jadi motivasi untuk motivasi menjadi orang yang diinginkan, yang kita inginkan sendiri, agar kita bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi untuk yang dua hal tadi itu termasuk motivasi ekstrinsi, karena memang berasalnya dari luar, artinya dari penilaian orang atau dari ketidaknyamanan yang dihasilkan dari perbuatan kita. Kemudian untuk yang ketiga ada motivasi intrinsik. Nah, diharapkan baik kita ataupun murid kita itu senantiasa memiliki motivasi intrinsik dalam bersikap dan perilaku. Nah, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia tadi, ini ada 3 hal. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Untuk yang ke-1 dan ke-2 kita mungkin sering dengar ya Bapak. Untuk restitusi ini mungkin hal baru, apalagi untuk saya mengenal restitusi itu sejak saya mengikuti PGP ini. Sebelumnya saya menerapkan hukuman dan konsekuensi, tapi ternyata ada satu lagi restitusi yang memang harus kita laksanakan kepada siswa. Nah, bagaimana karakteristik ketiga hal ini? Yang pertama, hukuman. Hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi misalnya dari guru kepada siswa. Kita tidak tahu siswa itu, siswa salah, udah dihukum. Gitu kan? Yang kedua, itu tidak terencana kan tiba-tiba ya anak kesiangan. Kamu tuh yang tadi itu artinya kita beri hukuman dengan tiba-tiba. Kemudian biasanya kalau hukuman itu berupa fisik atau psikis. Jadi bisa misalkan kalau fisik berarti ya bisa ditarik atau bagaimana. Atau kalau psikis berarti kita berikan misalkan kata-kata yang menyakitkan, atau misalkan dengan raut muka kita yang jutek itu juga sudah hukuman psikis. Kemudian pada hukuman murid itu disakiti oleh perbuatan dan kata-kata kita, dan inilah yang selalu membekas di dalam diri siswa kita. Hukuman yang seperti ini bahkan ada yang sampai bertahun-tahun gitu masih ingat gitu kata-kata guru itu, perlakuan guru itu. Yang kedua adalah konsekuensi. Ini lebih dinilai lebih baik daripada hukuman, tapi kita lihat ciri-ciri yang pertama terencana dan sepakati sesuai peraturan. Jadi sebagaimana ada di peraturan sekolah ada tata tertib dan ada sanksi. Nah, ini termasuk ke dalam konsekuensi. Murid tetap tidak nyaman. Jadi ketika anak berperilaku, dia harus memikirkan, ketika saya berbuat salah, konsekuensinya ini. Anak seolah-olah harus menebus kesalahannya itu. Kemudian yang ketiga berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Jadi ketika anak berbuat kesalahan itu nanti sanksinya sudah jelas, sudah dapat diukur dan sudah disepakati. Kemudian sikap guru memonitor murid. Jadi kita ketika kita misalnya sedang sapa pagi, anak yang misalnya memakai sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan, kita monitor, salah nih gitu. Konsekuensinya harus begini, harus begini. Nah, yang ketiga ini restitusi. Ini dianggap memang tindakan kita terhadap murid yang seharusnya ketika kita menghadapi murid yang bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pada restitusi kita memberi kesempatan kepada murid untuk menyadari kesalahannya. Kemudian kita juga beri kesempatan kepada murid untuk memperbaiki. Kira-kira menurut murid itu hal yang seharusnya dikerjakan itu, hal-hal yang seharusnya dilaksanakan itu seperti apa. Jadi biarkan murid sendiri yang menemukan solusinya. Kemudian ini bertujuan menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi sebelumnya kan kita tanamkan dulu nih nilai kebajikan itu apa saja. Anak juga pasti kecenderungannya itu berbuat yang baik sebetulnya. Hanya mungkin ada hal-hal lain yang membuat anak itu bisa bertindak di luar dari nilai-nilai kebajikan yang tertanam di dalam diri mereka. Itu Ibu Bapak 3 hal tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang memberi tanggapan dulu dari Ibu dan Bapak? Ya, Pak Latif mau memberikan tanggapan? Dan restitusi itu. Ya. Ya. Dan poin kedua ada menurut saya bertujuan menjadi orang yang mungkin nilai-nilai kebajikan. Ya.
sehingga diharapkan siswa bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahan atas kesadarannya sendiri. Gitu, cukup kasih lihat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Jadi ibu dan bapak, untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri siswa itu, kita buat dulu suatu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menanggapi ibu dan bapak? Ya, Bu Mimin. Kalau peraturan mungkin dibuat tidak sepakat atas kesadaran semua, jadi atas paksaan saja. Kalau nggak mau siap-siap dia harus mengikuti peraturan. Ya, tepat sekali. Jadi kalau peraturan itu biasanya tepuk tangan dulu ibu bapak. Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya kan disusunnya itu misalnya kalau kita di ranah sekolah, berarti oleh sekolah, pihak sekolah, lalu diberikan kepada siswa. Siswa siap tidak siap ya harus mematuhi peraturan itu. Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda. Oke. Nah, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat oleh seluruh warga kelas. Jadi ini berdasarkan dari kesepakatan antara siswa dengan guru. Itu namanya keyakinan kelas. Nah, ini tahapan atau dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa hal. Yang pertama, biasanya keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Jadi mengandung nilai-nilai kebajikan yang bersifatnya umum. Yang kedua berupa pernyataan universal yang tadi bersifat umum, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi ini penting ketika kita menyusun keyakinan kelas itu, kita harus menghindari kata-kata negatif. Misalnya dilarang terlambat masuk ke kelas, maka kita ubah kata-katanya menjadi tepat waktu atau masuk kelas, berusaha tepat waktu masuk kelas. Atau misalnya dilarang jangan mencontek. Berarti kita pilih kata positifnya apa? Percaya pada diri sendiri. Percaya diri sendiri. Kemudian bertindaklah jujur. Nah, jadi kita pilih kalimat-kalimat yang positif sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif di dalam pikiran siswa. Kemudian tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak, misalkan satu kertas karton banyak berbeda semua. Ya kayak gitu tidak seperti itu. Jadi kita pilih saja. Kalau nilai kebajikan yang misalkan yang hampir-hampir sama, kita satukan dalam satu kata. Baik, Pak Edi, silakan. Kalau kontrak belajar itu termasuk peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kontrak belajar yang seperti apa maksudnya? Ya kontrak belajar. Oh, kontrak belajar. Baik. Kontrak belajar itu bisa sebagai salah satu keyakinan kelas karena memang itu disepakati juga kan kontrak belajar. Hanya mungkin dalam penyusunan kontrak belajar itu ya tadi kita hindari kata-kata yang negatif. Jadi kita susun kalimatnya itu menjadi kalimat yang positif. Ya, kontrak belajar itu termasuk juga ke dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dalam penyusunan kata-kata tidak boleh mencantumkan kata jangan atau tidak. Dalam matematika mungkin negasi ya. Betul, negasi. Tidak boleh, tidak Negasinya, boleh. betul Tidak sekali. boleh, tidak boleh. Jadi dihindari kata-kata yang mengandung makna negatif atau negasinya. Ya, betul sekali Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Kemudian dalam penyusunan keyakinan kelas juga disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi mungkin kebudayaan atau karakter sekolah kita berbeda dengan sekolah orang lain. Jadi kita sesuaikan saja dengan karakter siswa-siswi kita. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas ini. Jadi ketika kita biasanya keyakinan kelas itu seperti yang dibilang oleh Pak Hengki, kita susunnya itu di awal seperti kontrak belajar. Jadi ketika awal pembelajaran kita buat dulu keyakinan kelasnya. Ketika bisa pelajaran matematika, ayo kita diskusikan keyakinan kelas yang mana yang akan kita sepakati, dan apabila siswa bisa melenceng dari hal itu maka kita coba direstitusi. Baik, itu dari Bapak. Nah, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap individu itu ketika kita berperilaku, ketika kita bertindak, tentu ini berdasarkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar.
perilaku atau tindakan kita sehari-hari itu pada dasarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Teori apa? Maslow, betul sekali. Betul sekali teori Maslow. Jadi untuk kebutuhan bertahan hidup di sini dia bersifat fisiologis dan biologis. Jadi kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, dan mohon maaf kebutuhan biologis juga itu termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kenapa nggak ditulis di situ? Diucapkan saja. Ini khusus yang sudah berumah tangga ya. Abi ini ahlinya pertanyaan paten. Itu kebutuhan dasar kita yang pertama. Karena tanpa itu kita bagaimana ibu bapak? Stres. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga penting ya, penting sekali. Kita kan justru membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya dari pasangan kita ya, dari teman, dari murid, dari anak. Terima kasih. Nah, ini yang kedua itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi merasa kita itu bisa diterima di dalam lingkungan sekolah, dalam circle kalau bahasa sekarang ya, atau kita diterima dimanapun itu merupakan kebutuhan dasar. Ada kalanya kan gini, kita misalnya di kelas banyak ternyata di anak-anak kita juga, ketika kita misalnya memberikan materi pelajaran, anak lain misalnya berdiskusi, ada anak yang diam white. Ada kan ya ibu bapak yang di kelas yang pasif gitu kan, jadi kayak tidak punya khayal mau apapun ke kelompok mana gitu. Nah itu artinya kebutuhan dasar dia itu tidak terpenuhi, dia merasa mungkin tidak pede gitu untuk bergabung dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian dan mampu mengendalikan arah hidup dalam mencoba hal baru. Kita itu butuh untuk menentukan pilihan sendiri. Kita butuh untuk menemukan atau mempelajari hal-hal yang baru. Itu kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kebebasan. Kemudian selanjutnya kesenangan. Kesenangan di sini kita bermain, umur atau healing gitu ya, tertawa dengan teman-teman, itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Bayangkan kalau dalam seharian kita di sekolah manyun terus, nyaman nggak ibu bapak? Tidak. Atau seserian terus juga mungkin tidak nyaman ya, dan capek. Iya. Nah gitu ya. Jadi memang kebutuhan kesenangan ini termasuk dalam kebutuhan dasar karena kita sangat memerlukan itu. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, entah itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada kalanya misalnya di kelas itu kita menemukan ada siswa yang ngatur. Ada ya ibu bapak ya? Ngatur misalnya dia itu selalu ingin tampil, selalu ingin menjadi ketua kelompok misalnya, atau selalu ingin diperhatikan, atau selalu ingin dia aja. Itu berarti kebutuhan dasar dia itu yang penguasaan itu kebutuhan dasar dia menonjol gitu. Itu ibu dan bapak diantaranya 5 kebutuhan dasar manusia yang senantiasa memang harus kita penuhi. Apabila tidak kita penuhi, akibatnya apa? Gelisah. Stres. Kemudian lapar, ya. Gadget. Ya. Bisa tidur. Nggak bisa tidur, ya. Jadi memang kelima ini memang harus kita cukupi karena kecenderungannya kalau dari kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi itu kita bisa bertindak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Begitupun siswa-siswi kita. Jadi kita jangan heran kalau misalnya ada siswa yang bertindak tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Itu artinya mungkin satu dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Entah itu anaknya di rumah misalkan kurang diperhatikan oleh orang tuanya, entah itu misalnya kurang kasih sayang, entah itu misalnya tempat tinggalnya tidak layak, entah itu misalkan banyak kan misalnya anaknya sama orang tuanya tidak boleh main, tidak nyaman lah di rumah. Jadi yang mengakibatkan siswa itu berperilaku tidak baik ketika mereka di sekolah. Iya. Ya. Nah, berkaitan dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar
kita sebagai guru tentu kita bisa memposisikan diri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ibu dan bapak, dari 5 ini kira-kira yang sering kita ada di posisi yang mana? Apakah penghukum? Ataukah teman? Ataukah pemantau? Manajer? Pembuat merasa bersalah? Ya, rasanya kita semuanya sudah pernah. Yang paling dominan yang mana coba? Biasanya penghukum, iya. Teman juga. Pemantau. Nah, di sini ada karakteristiknya. Yang pertama dulu, yang penghukum. Biasanya kalau penghukum itu berupa fisik atau verbal. Kemudian guru percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bahasa, yaitu caranya dia. Jadi entah itu anak menerima atau tidak, kita hukum aja. Itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua adalah teman. Nah, biasanya kan kita itu dengan anak itu merasa setara, gitu kan, untuk mendekati anak itu ya sudah kita memposisikannya sebagai teman. Sebagai teman ini dia tidak menyakiti, tapi berupaya mengontrol murid secara persuasif. Kemudian posisi teman ini bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya kita bisa dekat dengan siswa, tapi negatifnya ketika suatu saat kita tidak dekat lagi dengan siswa itu, dia pasti merasa kecewa. Kenapa sih ibu sekarang menjadi tidak dekat lagi sama aku? Dia pasti akan merasa seperti itu. Dan faktanya kalau kita memposisikan sebagai teman, kebanyakan siswa-siswa yang memang berperilaku tidak baik merasa tidak hormat lagi kepada kita, tidak menghargai kita lagi. Ngalunjak. Nah itu, jadi kalau bahasa Sundanya mah apa? Ngalunjak. Ngalunjak. Nah, Harus juga jalan. iya. Oke, yang ketiga adalah pemantau. Ya. Kalau pemantau itu, posisi pemantau itu mengawasi. Jadi ketika kelas itu diawasi satu-satu. Kamu jaga PR, kamu banyak. Itu sebagai pemantau. Yang kedua, berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Jadi ketika anak bermasalah, langsung kita keluarkan jurus. Kamu mengerjakan PR, berarti kamu harus begini. Itu berarti kita keluarkan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, mengandalkan perhitungan, catatan, dan data sebagai bukti bahwa anak itu berbuat salah. Misalnya anak tidak memakai sepatu yang sesuai peraturan, itu kan buktinya kamu tidak memakai sepatu sekolah. Nah, kita pantau, kita catat, kita foto. Nah itu Banyak apanya itu ya. betul, yang banyak apanya foto. Nanti kalau saya absen nggak usah Iya. lapor absen. Baik, yang keempat itu membuat merasa bersalah. Ini saya akui yang sering saya lakukan. My God. Jadi dengan ada suara lembut, tapi menyindir. Yakin. Contohkan. Contohnya, bagus ya, kamu itu pintar terlambat datang, gitu kan? Kata-katanya halus, tapi mengandung makna yang menyakiti hati siswa. Kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kita diamin, gitu kan? Aku salah ya, ibu didiamin wae. Kemudian murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi dengan kita sebagai pembuat merasa bersalah itu, anak itu merasa saya tuh buruk, saya tuh begini. Nah yang kelima, yang tadi kata Pak Tia itu sebagai manajer ya Pak Tia. Manajer itu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab. Kemudian, nah di manajer ini kita terkadang kita berposisikan sebagai teman, terkadang kita memposisikan sebagai pemantau, atau kadang juga kedua-duanya. Tapi tidak melulu harus sebagai teman, sebagai pemantau atau kedua-duanya. Jadi kita harus bisa mengarahkan siswa dalam bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian posisi kita sebagai manajer itu murid diajak menganalisis kebutuhannya dan juga kebutuhan orang lain. Nah, posisi sebagai manajer inilah yang diharapkan tumbuh di dalam diri kita sebagai siswa dalam menghadapi apapun kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh siswa-siswi kita. Oke, Bapak, masih semangat? Terima kasih. Nah, ini ada contoh kasus. Kasusnya itu Ujang terlambat hadir di sekolah. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira nih si guru itu sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer itu contohnya seperti apa? Yang pertama, terlambat pagi, pasti terlambat pagi. Kapan bisa datang tepat
Jadi dengan begini anak tetap tidak nyaman kan, karena dia kehilangan waktu istirahatnya, gitu. Karena dia harus melaksanakan konsekuensinya sebagai tebusan atas keterlambatan dia hadir di sekolah. Nah sekarang, nah ini sebagai pemantau. Nah sekarang yang terakhir, ini ada percakapan. Ujang, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Iya kamu, jadi kamu terlambat kira-kira. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah di sini guru menggali siswa agar siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian kata si Ujang, saya bisa menanyakan pada teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi konsekuensinya siswa sendiri yang menyadari oh saya harus bagaimana untuk mengejar ketertinggalan pelajaran saya. Kemudian kata guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Ujang, tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, gambaran dalam percakapan inilah yang menerapkan posisi kita sebagai manajer. Maka memang diharapkan kita harus berusaha belajar. Memang tidak mudah ya Ibu Bapak ketika kita biasanya memposisikan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, tiba-tiba harus menjadi manajer, memang itu bukan hal yang mudah. Tapi kita berusaha sedikit demi sedikit, kita sendiri yang harus memperbaiki diri. Tentunya untuk apa? Untuk perbaikan anak didik kita juga. Itu Ibu dan Bapak, ini sebagai manajer ya. Kemudian, nah ini posisi kontrol apakah aku? Pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sebagai apa? Penghukum, ya tepat sekali sebagai penghukum. Yang kedua, ya sudah nanti Bapak bantu bereskan. Ya sebagai teman, ya tepat sekali. Yang ketiga, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Sebagai manajer, tepat sekali. Yang keempat, menghitung dan mengukur. Jadi kita catat gitu kan sebagai pemantau ya. Terakhir, kamu sudah mengecewakan Bapak. Nah, ini berarti masih membuat merasa bersalah. Nah, kita pilih, tentu kita harus memilih posisi kita sebagai manajer. Gagak ya Ibu Bapak, manajer begitu. Kita tuh manajer bagi anak didik kita. Oke. Nah, ini buat kelas. Nah, ini materi terakhir Ibu Bapak. Mudah-mudahan masih semangat ya Ibu dan Bapak. Oke, terima kasih. Materi terakhir tentang segitiga restitusi. Ini juga materi hal yang baru sekali untuk saya. Kalau materi segitiga ini sudah tidak asing. Iya, segitiga sama kaki ya betul. Nah, apa itu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan agar guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya kita berdialog, berkolaborasi dengan siswa dalam menghadapi kesalahan siswa. Ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pada tahapan ini kita lihat dulu anak itu memang salah. Anak harus menyadari kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini berhubungan dengan keyakinan yang berhubungan dengan nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas itu kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Artinya, ketika anak berbuat salah, kemudian kita stabilkan identitasnya, anak itu oh iya ya meskipun saya salah ternyata ada solusi dari kesalahan saya. Ternyata saya tidak serta-merta langsung disalahkan oleh ibu bapak guru. Ini berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, tentu ini berlaku juga bagi kita ya. Kita saja sebagai orang dewasa pasti berbuat salah, apalagi siswa. Nah ini kata-kata yang kita bisa berikan kepada siswa ketika kita di tahap menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga sama manusia, sering berbuat salah. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu.
Misalnya dia lagi main HP misalkan, lagi main HP sama anaknya direbut, sama temannya direbut. Kalau kita kan dia mempertahankan HP-nya, karena dia marah, misalkan si temannya itu dipukul atau dikatai yang tidak baik, itu kan anak sudah melakukan kesalahan, tapi atas dasar apa? Atas dasar dia melindungi sesuatu yang berharga. Jadi kita patut menanyakan memang alasan anak berbuat seperti itu. Kemudian tindakan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan, ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati antara siswa dengan guru. Anak akan siap dihubungkan dengan nilai kebajikan yang dia percaya. Jadi makanya sangat penting ibu bapak ketika kita menyusun kontrak belajar ataupun keyakinan kelas. Karena apa? Ketika anak berbuat salah, kita tanyakan lagi, kembalikan lagi ke anak. Kan kita sudah sepakat bahwa nilai kebajikan ini harus diterapkan di kelas. Nah, kamu sekarang melanggar nih kebajikan ini. Nah, maka ayo kita cari solusinya bagaimana supaya kesalahan itu tidak diulangi lagi seperti itu. Ini berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi memang sangat penting ya ibu bapak. Tadi sudah beberapa kali saya tekankan bahwa kesadaran dari dalam diri itulah yang memang harus selalu tertanam di dalam diri kita, apalagi di dalam diri siswa. Nah ini beberapa pernyataannya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Nah ini kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nah ini ada contoh dialog. Siapa ya? Nah, Bu Bapak saya akan putarkan videonya, ini tidak lama, hanya 1 menit. Yaitu ketika saya melaksanakan skenario segitiga restitusi. Bapak, itu salah satu contoh dialog penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa saya. Diharapkan kita semua bisa menerapkan segitiga restitusi ini secara perlahan ya Ibu Bapak, tidak serta-merta harus langsung, tidak seperti itu, karena kita masih di dalam tahap belajar. Itu Ibu Bapak. Kemudian modelnya kenapa nggak bukan sendiri? nah, jadi kita sudah di penghujung materi. Di sini ada penutup bahwa dalam penerapan program disiplin hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer dalam menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan.
Baik itu Ibu dan Bapak, pemaparan tentang materi budaya positif. Semoga kita semua dapat menerapkannya di sekolah kita tercinta ini. Demi kebaikan kita sebagai guru, demi niat baik kita sebagai guru untuk mendidik dan menghantarkan putra-putri kita ke masa depan yang sangat baik, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang baik itu di keluarga ataupun di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Ada satu pantun Ibu Bapak. Ikan hiu ikan hiu apa ya, lupa lagi deh. Pokoknya mah I love you guru-guru. Baik, terima kasih Bapak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tanya jawab nggak, Bu? Cakep. Ini saja permohonan dari Tribados, Bu. Ini materinya keren. Seumur hidup saya baru dapat. Nah, jadi tolong supaya saya bisa belajar, kami bisa belajar, tolong materinya di-share. Oh, pasti. Jadi sebelum ulangan kita sudah belajar ini. Nanti dites ya. Ya. Oh, insya Allah nanti saya akan share materinya ya Bapak. Terima kasih. Ya, bukan ternuhun. Dirian adalah burung serba sih sekian. Ya, sama itu ya. Ikan hiu pergi ke Pulau Duyung. Sekian dan Ikan hiu makan tomat, harusnya makan I love you so much.